silakan duduk. Puji Tuhan. Di setrap ya, tetap di depan. Shalom Oma Opa semua. Kok lemes? Semangat dong. Shalom Oma Opa. Wah, dahsyat. Firman Tuhan, tolong firman Tuhan sangat cepat dan singkat, jadi perhatikan, tolong sampai yang di belakang perhatikan ya, firman Tuhan itu penting, firman Tuhan itu kebenaran, firman Tuhan itu menyelamatkan, firman Tuhan itu menyembuhkan. Jadi sampai di belakang tolong fokus, 10 menit saja, tolong fokus dengarkan firman Tuhan, jangan sampai terlewatkan, karena iblis paling suka mencuri benih firman Tuhan. Karena kalau setiap anak Tuhan tidak punya benih firman Tuhan di dalam hatinya, hidupnya pasti tidak karu-karuan. Itu pasti. Jadi tolong dari semua samping kiri kanan, depan, belakang, tolong dengarkan firman Tuhan dengan seksama. Hanya 10 menit bisa fokus, tidak ngomong kanan kiri atau mikiri apapun, 10 menit. Ya, Oma Opa semua ya. Oke, semua setuju dengan firman Tuhan yang menyatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wow, semua setuju. Bahkan orang di dunia pun, orang luar pun setuju kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi untuk anak-anak Tuhan, ada janji Tuhan yang berbeda. Multimedia mungkin Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Siapa yang belum pernah dengar kalimat firman Tuhan ini? Siapa yang sudah pernah? Loh, terus yang gak angkat tangan itu pernah apa gak pernah? Oh pernah. Semua pernah ya? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Orang yang percaya kepada siapa? Tuhan Yesus, semuanya sudah tahu. Terus siapa itu orang percaya? Beneran percaya? Percaya kepada siapa? Iya, semuanya orang percaya. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu bisa menyerahkan, mempercayakan seluruh hidup opa oma kepada Tuhan Yesus. Misalnya gini, saya mau bepergian. Terus anak saya ini mau saya titipkan, kira-kira saya titipkan siapa? Saya titipkan Oma Leoni, mana ini Oma Leoni? Oma Leoni yang sudah saya kenal atau saya titipkan Oma yang di ujung sana yang saya belum kenal? Yang sudah kenal. Berarti kalau yang belum kenal, enggak mungkin saya bisa, enggak bisa titip, enggak bisa percaya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, berarti oma opa ini harus percaya, harus kenal dulu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita ini Allah yang seperti apa? Allah yang seperti apa? Kita sama-sama buka Markus 5. Markus 5 ayat Markus 5 ayat 24. Siapa yang rajin baca firman? Kok sedikit yang rajin? Katanya semuanya anak Tuhan. Semuanya percaya Tuhan Yesus. Kok sedikit? Rajin ya Bapak Ibu, Bapak Gembala di tempat ini mengajak semua jemaat Allah di tempat ini untuk baca firman minimal 1 pasal 1 hari. Bisa ya? Mau apa ya? Kita sama-sama baca. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Lanjut. Perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan menjamah jubahnya. Sebab katanya,
aku sembuh. Sudah, stop sampai di situ. Semua pernah dengar cerita ini ya. Ayat 24. Yesus berbondong. Pergilah Yesus dengan orang itu dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Bayangkan kalau Yesus satu orang jalan ke sana gitu diikuti oleh opa oma semuanya ini. Gerutu-gerutu ke sana semua berbondong-bondong. Berdesak-desakan kan, siapa sih mau deket Yesus gitu. Deket-deketan semua, mau kepengen deket Yesus, kepengen dapat mukjizatnya. Ayat 25 katakan, di situ seorang perempuan, ada perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Jadi 12 tahun itu sakit gitu. Mungkin kita sakit sebulan, 2 bulan aja sudah, aduh Tuhan sakit kok belum sembuh-sembuh. Ini 12 tahun, mungkin ibu ini sudah putus asa dan sebagainya. Ya telah berulang kali, di ayat 26 katakan, berulang kali datang ke tabib, datang ke dokter untuk diobati. Tapi enggak sembuh-sembuh juga, bahkan hartanya semuanya sudah habis. Mungkin kalau kita kita sakit, harta belum habis saja kita sudah putus asa, sudah hilang pengharapan. Yesus ki bener ono enggak sih? Saya sudah berdoa ini 10 kali Tuhan lek dihitung ya, pagi berdoa, nanti agak siang Tuhan sakit, tolong 2, 3 sampai 10 kali Tuhan, sudah 10 kali kok belum sembuh ya. Seperti itu. Putus asa, ibu ini 12 tahun. 12 tahun sakit dan bahkan hartanya sudah habis. Dan sakit pendarahan itu pada zaman itu dianggap najis. Jadi dikucilkan orang. Tidak malah sembuh, tapi penyakitnya semakin memburuk. Ibu ini benar-benar sudah putus asa. Dan ayat 27 katakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kata kuncinya pada ayat firman Tuhan kesempatan siang hari ini mendengar, Opa Oma. Mendengar. Jadi ketika kita mendengar. Pada waktu itu perempuan yang sakit pendarahan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Coba katakan sama-sama, mendengar. Mendengar. Jadi ketika Opa Oma mendengar berita-berita tentang Yesus, seperti perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus, timbullah imannya. Tidak putus asa lagi, tidak hilang pengharapan lagi, tapi apa yang ia lakukan? Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, jadi perempuan ini ngomong dalam hatinya, ngomong sendiri dalam hatinya, asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Masalahnya Bapak Ibu, isunya bukan kalau bergerumbul-gerumbul salah jamah jubahnya tadi, bukan jubahnya Tuhan Yesus yang tak jamah, berarti aku tidak sembuh. Masalahnya bukan seperti itu. Kalau perempuan ini mengambil resiko yang sangat besar untuk satu berdesak-desakan didesak orang, bisa mungkin mati karena kecepit. Yang kedua, dia salah jamah jubahnya orang, bukan tidak sembuh aja, dia mati. Karena waktu itu orang yang pendarahan dianggap najis. Jadi orang najis jamah sesuatu yang dijamah ini ikut najis. Jadi pasti yang dijamah marah dan mungkin dilempari batu. Jadi orang sakit pendarahan dianggap najis, orang yang najis tadi duduk di kursi gitu, kursi yang diduduki ikut najis, harus dicuci 7 kali. Karena ikut najis. Kata kunci yang kedua, pada ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa ketika perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus, iman dan pengharapannya kembali hidup. Dan ini ketika apa yang Tuhan janjikan ketika kita, oma opa semuanya bertemu dengan pribadi Yesus. Seketika itu juga sembuhlah sakitnya, berhentilah pendarahannya. Bukan besok, bukan bulan depan, bukan tahun depan, bukan kapan-kapan. Tapi seketika itu langsung Oma Opa. Langsung. Kata seketika ini sering sekali dipakai ketika berjumpa dengan Yesus. Semua kalau Opa Oma rajin baca firman,
Seketika, kata seketika ini begitu selalu muncul ketika seseorang atau seorang pribadi membutuhkan pertolongan dan berjumpa dengan Kristus. Ingat opa oma tentang itu anak seorang kepala rumah ibadat yang mati. Tahu cerita itu? Coba multimedia Markus 5 ayat 41, anak kepala rumah ibadat yang meninggal. Apa yang terjadi setelah bertemu dengan Yesus? Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Ketika Yesus hadir, ketika bertemu dengan Yesus, seketika yang mati bisa bangkit. Apapun yang mati dalam kehidupan opa oma, mungkin ada tangan yang mati, kaki yang mati, pendengaran yang mati. Ketika bertemu dengan Yesus, seketika itu juga sembuh. Jadi tidak tunggu nanti pulang. Tidak tunggu bulan depan atau kapan-kapan, Tuhan gak pernah kapan-kapan, tapi seketika langsung penyakitnya sembuh, berhentilah pendarahannya, dan yang mati bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu dulu, sekarang pun bisa itu, opa oma terjadi. Yang barusan terjadi, Oma Estiajet hadir enggak? Oma Estiajet. Oh iya Oma, maju Oma. Ini ada kesaksian dahsyat dari Oma Estiajet. Tuhan menyembuhkan seketika. Itu juga ketika Oma Estiajet malam mau tidur, Oma ini berdoa, berteriak, Tuhan tolong sembuhkan. Dan mukjizat terjadi. Ketika Oma bangun, naik Oma. Ketika Oma ini bangun, penyakitnya lenyap. Apa itu penyakitnya? Kita dengar kesaksian Oma Estiajet. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Monggo Oma. Shalom. Kami mengucap syukur bahwa pada siang hari ini saya diberi waktu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pada 2 minggu yang lalu saya ini mengalami sakit mata. Jadi sakit mata saya ini bendol hampir menutupi bola mata ini. Tahu-tahu saya pergi ke Puskesmas minta rujukan itu karena saya punya BPJS itu. Sudah datang di Puskesmas, saya diarahkan oleh dokter, sudah dilengkapi surat-surat itu. Langsung saya ditanya pada dokter, ibu punya keluarga? Punya anak, punya. Kalau begitu, ibu manggil salah satu seorang anak atau bapak. Mohon maaf Pak ya, bapak itu sudah nggak bisa ke sini karena bapak itu sakit atau bapak itu sudah pikun. Saya manggil anak-anak aja, ya bilang dokter gitu. Terus saya pulang dulu ya Pak, ya. Terus saya pulang itu manggil anak-anak saya itu, saya beritahu bahwa dipanggil dokter di Puskesmas itu. Tahu-tahu anak-anak ini tidak ada yang mau, tambah saya dimarahi. Sakit begitu saja kok mau operasi gitu. Terus saya itu waktu itu saya menangis betul itu. Yaitu terus saya pulang dari hari Senin itu, saya tidak kembali ke Puskesmas lagi. Saya tunggu besoknya lagi karena anak-anak tidak mau. Jadi saya laporan pada Pak RT itu. Gimana Pak RT, saya ini punya anak, itu bukan sedikit, anak saya itu 9 semuanya. Tapi salah satu nggak ada yang mau, tambah saya dimarahi. Yaitu
Ya gimana Bu, ya saya mau ke rumahnya anak ibu, ya. Pak Ite datang di rumahnya anak-anak itu, tapi anak-anak tetap tidak mau ya. Terus saya dibilangin Pak Ite, sudah Bu, saya bilangin semua. Bilangnya ibu cuma sakit begitu saja. Oh puji Tuhan, anak-anak enggak mau, ya sudah Pak. Terus saya waktu itu saya menangis karena anak-anak kok tidak ada ya, kalau cuma anak 1, anak 9 itu begitu semua. Jadi cuma 1 yang menjadi majelis di gereja GAIN itu. Yaitu itu yang memperhatikan. Terpaksa waktu itu anak itu tidak ada bekerja, jauh-jauh saya nggak tahu pekerjaannya. Terus saya waktu itu hari Senin malam jam 7 itu saya tidur. Saya tidur itu jangan berdoa dengan menangis, sungguh saya minta zaman Tuhan. Tahu-tahu saya tidur pukul 1 itu saya terasa bantal saya ini penuh dengan air. Saya kaget itu, loh kenapa ini? Tahu saya ngambil kaca itu. Kaca itu saya ambil, saya lihatkan di muka saya itu. Tahu-tahu ini yang sakit bendol ini sudah lepas, jadi sudah jebrot cara udun itu meledos gitu loh. Jadi ya itu saya itu malam-malam itu saya begini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan karena zaman Tuhan selalu memperhatikan anakmu ini. Tuhan, inilah kesaksian saya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tetap di sini dulu Oma, sebentar Oma. Tetap di sini bentar. Mukjizatnya bukan hanya untuk yang zaman dulu, zamannya Yesus hidup. Allah kita Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup. Ketika kita percaya Allah telah mati menebus dosa kita, Dia bangkit untuk kita. Kita menerima mukjizatnya, kita menerima kuasanya. Kuasa yang sama dialami oleh Oma. Dan kuasa yang sama itu juga dialami oleh setiap Oma opa yang hadir di tempat ini. Dia Allah yang sama, dia nggak pilih kasih. Oh Oma Estiajit yang rajin berdoa, disembuhkan Tuhan. Tidak Oma opa, semuanya yang hadir di tempat ini menerima mukjizat Allah. Apa yang harus Oma opa lakukan? Oma harus bangkit berdiri, buka kedua tangan, buka hati, terima Roh Kudusnya hadir di tempat ini. Hargai Roh Kudusnya. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini.